Malam itu ayahku memukul wajahku dengan keras hingga darah mengalir dari bibirku. "Kamu bukan anakku lagi, dasar gay, keluar sekarang juga dari rumah ini," teriaknya sambil melempar tas ranselku ke halaman berlumpur di depan rumah kayu sederhana kami di pinggiran Malang, Jawa Timur. Aku, Rea, berusia 22 tahun, berdiri gemetar di bawah hujan deras malam itu, air mata bercampur darah, tak tahu harus kemana. Ibu hanya menangis di ambang pintu, tangannya memegang kerudung tapi tak berani bicara satu kata pun, sementara kakak perempuanku menatap dengan pandangan jijik seolah aku penyakit. Rahasiaku yang kusimpan selama bertahun-tahun terbongkar hanya karena ayah membaca chat di ponselku kepada teman kuliah yang lebih dari sekadar teman. Di keluarga kami yang taat agama dan mengikuti adat Jawa, kata orientasi seperti milikku tak pernah diterima. Aku berlari keluar tanpa alas kaki, tas basah kuyup di punggung, meninggalkan segala kenangan masa kecil bermain di sawah, membantu ibu masak dan ayah mengajari sholat. Bus malam ke Jakarta adalah satu-satunya pilihan yang terlintas di pikiran. Sepanjang perjalanan aku duduk di kursi belakang memeluk tas, merasakan dinginnya hujan yang meresap ke tulang dan bertanya-tanya mengapa Tuhan menciptakanku berbeda di negeri yang penuh aturan tak tertulis ini. Tiba di Jakarta pagi harinya, aku langsung merasakan kesepian kota besar yang tak peduli. Aku tidur di masjid dekat stasiun Gambir, makan nasi bungkus murah yang dijual pedagang kaki lima. Hari-hari pertama penuh pencarian kerja, serabutan membersihkan gudang angkut barang di pasar. Setiap malam aku menangis diam-diam di sudut kamar kos murah yang kutemukan di kawasan Tanah Abang, bertanya pada diri sendiri apakah aku pantas hidup. Suatu sore di warung makan sederhana aku bertemu Budi, pemuda asal Bandung yang juga baru pindah ke ibu kota. Budi bukan gay tapi dia mendengar ceritaku tanpa menghakimi. "Hidupmu baru mulai, Rea, jangan menyerah," katanya sambil membagi rokok. Malam itu kami berbagi kamar kos kecil dan untuk pertama kalinya setelah diusir aku merasa ada yang peduli. Budi membantu aku melamar kerja sebagai pelayan di kai kecil di kawasan Tamrin. Gaji kecil tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Aku belajar cepat melayani pelanggan, tersenyum meski hati masih luka. Di kai itu aku mulai menyadari bahwa dunia luar tak sekejam keluargaku. Beberapa pelanggan ramah, ada yang bertanya asal dan cerita hidupku meski aku tak pernah cerita yang sebenarnya. Bulan-bulan berlalu, aku mulai mengirim uang kecil ke ibu lewat tetangga tanpa ayah tahu. Tapi setiap kali ingat wajah ayah yang penuh amarah, hatiku masih sakit. Aku sering berjalan malam di trotoar Jakarta memandang gedung-gedung tinggi, bertanya apakah suatu hari aku bisa berdiri setinggi itu tanpa rasa takut. Suatu malam di kai tutup, Budi mengajakku ke acara kecil komunitas pemuda di sebuah rumah di Tebet. Di sana aku bertemu orang-orang yang punya cerita mirip denganku meski tak ada yang terbuka sepenuhnya karena takut. Kami ngobrol sampai larut tentang mimpi, tentang keluarga, tentang masa depan. Untuk pertama kalinya aku merasa tak sendiri. Keesokan harinya aku memutuskan untuk kuliah malam sambil tetap kerja. Aku mendaftar di universitas swasta jurusan manajemen bisnis dengan beasiswa parsial. Hari-hariku penuh, pagi kerja, malam kuliah. Tubuh lelah tapi semangat tumbuh. Di kampus aku bertemu dosen yang baik hati yang tak pernah bertanya kenapa aku selalu sendirian. Perlahan aku mulai membangun tembok perlindungan di hati, tapi luka dari Malang masih menganga. Setiap lebaran aku hanya kirim ucapan singkat ke ibu, tak berani pulang. Tahun pertama di Jakarta berlalu dengan penuh air mata tapi juga pelajaran berharga bahwa aku bisa bertahan. Aku mulai belajar bahasa Inggris sendiri dari buku bekas dan aplikasi di ponsel. Budi selalu ada sebagai kakak. Kami sering makan malam bersama di warung tenda sambil bercerita. Aku tak pernah cerita tentang perasaanku yang sesungguhnya pada siapapun, tapi Budi seolah mengerti. "Rea, kamu kuat," katanya suatu malam saat aku menangis mengingat ayah. Kata-kata itu menjadi kekuatanku. Akhir ile hiji aku sudah punya pekerjaan tetap sebagai asisten manajer di kai yang lebih besar, gaji lebih baik dan rencana untuk pindah ke kos yang lebih layak.
Tapi malam-malam masih sering datang mimpi buruk tentang pintu rumah yang tertutup rapat bagiku. Setelah 2 tahun berjuang di Jakarta, aku akhirnya pindah ke apartemen kecil di kawasan Kemang yang lebih aman. Kerja sebagai asisten manajer di KAI besar memberiku kesempatan belajar bisnis. Aku mulai mengambil kursus online tentang digital marketing dan perlahan membangun portofolio kecil dengan membantu KAI promosi di media sosial. Budi sudah pindah kerja ke perusahaan konstruksi tapi kami tetap berteman dekat. Suatu hari di kantor kecil yang kubuat di apartemen aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara ibu yang gemetar teriak, "Ibu kangen ayah sakit." Aku diam lama, hati berdebar, tapi aku tak bisa pulang belum. Aku kirim uang lebih banyak lewat transfer tanpa balasan. Di kampus malam aku bertemu dengan teman baru yang membuka mataku tentang dunia luar. Ada yang terbuka tentang orientasi mereka tapi kami tak pernah bicara di depan umum karena Indonesia masih keras. Aku mulai merasakan tekanan identitas saat ada berita tentang kasus-kasus diskriminasi. Malam itu aku menulis di buku catatan, "Aku bukan penjahat, aku hanya mencintai dengan cara berbeda." Perlahan aku mulai mencari komunitas online yang aman dan belajar bahwa banyak orang seperti aku yang berhasil. Kerja keras membuahkan hasil, aku dipromosikan menjadi supervisor dan gaji naik 2 kali lipat. Aku beli laptop baru dan mulai relance membuat konten promosi untuk uang yang kukumpul kukirim sebagian ke desa untuk biaya pengobatan ayah tanpa mereka tahu dari siapa. Tapi setiap kali pulang ke apartemen aku merasa kosong. Aku masih takut jatuh cinta karena trauma. Suatu malam di acara gathering kecil di rumah teman aku bertemu Ardi, pria berusia 28 tahun yang bekerja di perusahaan teknologi. Ardi ramah, pintar dan punya senyum yang membuat hatiku hangat untuk pertama kalinya setelah lama. Kami ngobrol panjang tentang mimpi bisnis dan keluarga. Ardi juga punya cerita mirip tapi dia lebih diterima di keluarganya yang tinggal di Bandung. Pertemuan itu menjadi titik balik meski aku belum berani mengakui perasaanku. Bulan-bulan berikutnya kami sering bertemu sebagai teman, makan malam di restoran kecil atau jalan-jalan di mall. Aku belajar banyak dari Ardi tentang bagaimana menerima diri sendiri tanpa membenci masa lalu. Di tempat kerja aku berhasil membawa KAI ke level lebih tinggi dengan ide-ide digital. Bos memuji dan memberi bonus besar. Untuk pertama kalinya aku merasa bangga pada diriku. Tapi saat Ramadan tiba aku merasa konflik batin antara iman dan identitas. Aku sholat di masjid dekat apartemen tapi tak berani pulang kampung. Ibu masih kirim pesan sesekali, "Pulanglah nak, ayah sudah baikan." Aku jawab singkat tapi hati tetap sakit. Ardi menjadi tempat curhatku meski aku belum bilang yang sebenarnya. Suatu sore kami duduk di taman kota, Ardi bilang, "Jerea, kamu pantas bahagia, jangan biarkan masa lalu mengikatmu." Kata itu membuatku menangis diam-diam. Tahun ketiga di Jakarta aku sudah punya tabungan cukup dan rencana membuka usaha kecil sendiri. Tapi bayangan keluarga masih menghantui. Aku mulai mengikuti seminar pengembangan diri dan belajar bahwa pengampunan adalah untuk diriku sendiri bukan untuk mereka. Perlahan luka mulai sembuh meski bekasnya tetap ada. Hubunganku dengan Ardi semakin dekat. Kami mulai menghabiskan akhir pekan bersama menjelajahi Jakarta dari Monas sampai kawasan Pantai Ancol. Ardi tak pernah memaksa aku bercerita tentang keluarga tapi dia selalu mendengar saat aku siap. Suatu malam di apartemenku setelah makan malam sederhana aku akhirnya cerita semuanya. Ardi memeluk bahuku dan bilang, "Kamu sudah selamat Rea dan aku bangga padamu." Malam itu untuk pertama kalinya aku merasakan kehangatan yang tak pernah kudapat dari keluarga. Kami tak pernah terburu-buru, hubungan kami tumbuh pelan penuh pengertian. Di dunia kerja aku berhasil membuka usaha kecil konsultan digital marketing bersama teman dari kampus. Klien mulai datang dan pendapatan stabil. Aku pindah ke apartemen lebih besar di kawasan Sudirman dengan pemandangan kota yang indah.
Ardi sering datang membantu mengatur kantor kecil di rumah. Kami merayakan ulang tahunku yang ke-28 dengan makan malam romantis di restoran Rotop. Di sana aku merasa dunia akhirnya memberiku kesempatan. Tapi suatu hari telepon dari kakak perempuanku datang, "Jerea, ayah kambuh lagi, kami butuh bantuan." Aku kirim uang lagi tapi tak bicara panjang. Konflik batin kembali muncul. Apakah aku harus memakan? Ardi mendukung keputusanku apapun. Kami mulai merencanakan liburan kecil ke Bali untuk meres pikiran. Di pantai Kuta kami berjalan berdua memandang matahari terbenam. Ardi pegang tanganku pelan dan bilang, "Apapun yang terjadi aku di sini." Momen itu menjadi kekuatan terbesarku. Kembali ke Jakarta, bisnis berkembang pesat, aku merekrut beberapa karyawan muda. Aku mulai aktif di komunitas pengusaha muda dan tak lagi sembunyi tentang siapa aku di lingkungan dekat. Tapi di dalam hati masih ada lubang dari malang. Suatu malam aku mimpi ayah memelukku tapi saat bangun hanya ada air mata. Ardi selalu ada menghapusnya. Hubungan kami semakin kuat tanpa perlu kata-kata besar. Kami saling mendukung dalam karier dan mimpi. Aku belajar bahwa cinta tak harus sempurna tapi tulus. Tahun-tahun berlalu, aku berusia 30 tahun, bisnis semakin besar, punya kantor sendiri di kawasan SCM. Ardi naik jabatan di perusahaannya. Kami tinggal bersama di apartemen nyaman dan hidup tenang. Tapi takdir tak pernah berhenti menguji. Suatu pagi yang biasa, telepon dari nomor desa berdering. Suara ibu yang lemah, "Dreana, kami semua sakit, ayah stroke, kami tak punya uang berobat." Aku diam lama. Ardi memegang tanganku. Aku akhirnya bilang, "Nih ibu, kirim alamat, aku akan bantu." Tapi dalam hati aku ragu. Apakah ini kesempatan memakan atau jebakan? Aku kirim uang besar untuk pengobatan tapi tak pulang. Bisnis sedang booming, aku dapat proyek besar dari perusahaan multinasional. Ardi dan aku merayakannya dengan makan malam spesial. Tapi berita dari desa terus datang. Kakak bilang, "Kamu sudah sukses, tolong bantu kami lebih banyak." Aku mulai merasa ada yang aneh motinya. Suatu hari Ardi dan aku bertengkar kecil karena aku terlalu memikirkan keluarga. "Rea, kamu sudah cukup berkorban, jangan biarkan mereka rusak kebahagiaan kita," katanya. Aku sadar dia benar tapi hati masih terbelah. Aku putuskan untuk tidak pulang tapi terus kirim bantuan lewat transfer. Bisnis terus tumbuh, aku jadi pembicara di seminar pengusaha muda. Di salah satu acara aku bertemu orang yang pernah kenal ayah dan cerita bahwa keluargaku sekarang miskin karena ayah berjudi dan bisnis gagal. Aku terkejut tapi tak marah lagi. Malam itu aku cerita ke Ardi dan kami memutuskan untuk tetap bantu tapi dengan batas. Kami liburan ke Bali lagi, di sana di pantai yang sama kami berpelukan lama dan aku bilang terima kasih sudah membuatku kuat. Kembali ke Jakarta, ada surat dari kakak, kami akan datang ke Jakarta untuk minta maaf langsung. Aku panik tapi Ardi tenangkan. Aku siapkan hati untuk pertemuan yang sudah lama kutunggu tapi juga kutakuti. Bisnis tetap jalan, karyawan semakin banyak. Aku mulai membangun yayasan kecil untuk membantu anak muda yang diusir keluarga karena alasan serupa. Itu menjadi cara aku menyembuhkan luka sendiri. Ardi selalu dukung dan kami semakin dekat. Tapi ketegangan menjelang kedatangan keluarga membuatku sulit tidur. Mereka datang suatu sore di depan kantorku, ayah berjalan dengan tongkat, ibu dan kakak di sampingnya, wajah mereka kurus dan penuh penyesalan. Ayah menangis pertama kali aku lihat Drea makan, "Ayah nak, ayah salah besar. Kakak memelukku, kami miskin sekarang, tolong bantu kami." Ibu hanya menangis memegang tanganku. Aku berdiri membeku, Ardi di belakangku memberi kekuatan. Kami duduk di ruang tamu kantor, aku dengar cerita lengkap, ayah sakit parah, bisnis bangkrut, kakak cerai suaminya. Mereka minta maaf panjang lebar tapi juga minta uang besar untuk usaha baru dan biaya hidup. Hatiku bergejolak antara kasihan dan marah. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku.
Ayah menunduk, kami malu tapi kami tak punya siapa-siapa lagi. Malam itu aku tak bisa tidur. Ardi peluk aku, keputusan ada di tanganmu Rea. Keesokan harinya aku ajak mereka makan siang di restoran sederhana. Aku cerita perjuanganku selama 10 tahun, bagaimana aku hampir mati di jalanan, bagaimana aku bangkit. Mereka menangis mendengar. Aku putuskan untuk beri bantuan tapi tidak sebanyak yang mereka minta. Aku buat perjanjian resmi bantu usaha kecil dengan syarat mereka tak boleh minta lagi dan harus terima siapa aku. Ayah mengangguk pelan, kami terima nak. Tapi saat mereka pulang kakak bisik, kamu masih gaikan. Jangan bawa malu keluarga. Kata itu menyakitkan lagi. Aku cerita ke Ardi kami bertengkar hebat karena aku hampir menyerah. Tapi Ardi bilang kamu sudah jauh Rea, jangan mundur. Aku sadar pengampunan bukan berarti lupa tapi melanjutkan hidup. Aku tetap kirim bantuan bulanan tapi batas dan fokus pada hidupku. Bisnis semakin besar, aku buka cabang baru. Ardi dan aku semakin solid. 10 tahun setelah diusir, aku berdiri di balkon apartemen memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Ardi memelukku dari belakang, kamu sudah sampai Rea. Kami memutuskan untuk hidup bersama secara terbuka di lingkungan kami. Aku sering kunjungi yayasan dan membantu banyak anak muda yang punya cerita sama. Keluarga masih hubungi sesekali tapi hubungan tetap ada batas. Ayah sudah lebih baik, bisnis kecil mereka jalan meski tak pernah sebesar milikku. Suatu hari aku pulang ke Malang pertama kali setelah lama. Rumah lama sudah diperbaiki tapi suasana masih kaku. Ayah peluk aku pelan, terima kasih nak. Ibu masak makanan kesukaanku. Kakak masih sulit terima tapi tak lagi menghina. Aku kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Ardi dan aku merencanakan masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari atau sekadar bahagia berdua. Aku sadar perjalanan ini mengajarkanku bahwa keluarga tak selalu darah tapi juga pilihan. Aku bangga pada diriku yang tak pernah menyerah. Di usia 32 tahun aku punya segalanya, bisnis sukses, pasangan yang mencintaiku dan kedamaian dalam hati. Malam itu di balkon kami berpelukan lama memandang bintang dan aku tahu aku sudah pulang ke diriku sendiri. Apakah pengampunan harus selalu diberikan kepada keluarga yang pernah mengusir karena orientasi seksual meski motif utama mereka adalah uang? Benar atau salah?